Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna yang pada intinya menginstruksikan kepada para pembantunya untuk menyiapkan strategi khusus di dalam menghadapi akhir tahun dan 2023 mendatang. Jokowi menekankan agar para pembantunya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kolaborasi di dalam menghadapi 2023. Kuncinya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, jangan terjebak ego sektoral. Segera konsolidasi data dan pelaksanaan untuk implementasinya. Demikian kata Jokowi. Dalam sidang tersebut, ada 3 instruksi utama dan 5 jurus penting sebagai turunannya. Pertama, instruksi Presiden Jokowi adalah meminta semua pihak untuk memaksimalkan informasi cuaca sebagai peringatan dini serta mitigasi bencana di daerah dengan potensi bencana yang tinggi. Kedua, Presiden Jokowi mengingatkan para menteri untuk mewaspadai potensi menurunnya performa ekspor nasional, krisis keuangan, dan krisis pangan. Pendataan langsung di lapangan menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh Jokowi demi mengantisipasi masalah tersebut. Ketiga, perlunya strategi besar untuk menghadapi ekonomi dunia. Presiden Jokowi pun menjabarkan instruksi strategi besar tersebut ke dalam 5 detail strategi atau jurus. Jurus pertama adalah meningkatkan belanja atau konsumsi dalam negeri, terutama belanja anggaran nasional, anggaran daerah, dan belanja perusahaan BUMN. Fokusnya adalah supaya pembelian produk-produk dalam negeri meningkat. Jurus kedua, menekan inflasi. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri supaya terus mendorong daerah agar berkontribusi di dalam mengendalikan inflasi di daerah. Sebab November 2022, data inflasi Indonesia masih berada di posisi 5,4%. Jurus ketiga, terus menggenjot investasi. Jokowi menegaskan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi di tahun depan sangat bergantung pada investasi. Pemerintah menargetkan bahwa nilai investasi sepanjang 2023 nanti mencapai 1.400 triliun, yakni naik 16,66% dari target tahun ini. Adapun Januari hingga September 2022, total investasi yang sudah terkumpul adalah 892,4 triliun rupiah atau 74,36% dari target investasi 2022. Jurus keempat, peningkatan ekspor dan devisa. Angka ekspor Indonesia diprediksi akan turun sebab kondisi ekonomi Cina dan AS. Sebagai terobosan lain, Jokowi menginstruksikan supaya Kementerian Perdagangan fokus menembus pasar non-tradisional 2023. Potensi besar itu ada di India. Terobosan lain, Jokowi menginstruksikan ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong masuknya wisatawan asing, terutama untuk destinasi-destinasi prioritas seperti Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur. Jurus kelima, penanganan COVID-19. Jokowi mewanti-wanti untuk mewaspadai COVID-19 dengan cara memastikan seluruh masyarakat mendapatkan booster untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Saat ini memang penularan COVID-19 di Indonesia mengalami pelambatan, di mana pada 5 Desember 2002 angka kasus baru turun menjadi 2.234 kasus. Meskipun alarm kewaspadaan dan instruksi booster merupakan hal yang penting.